Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Ikhwani rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam pembahasan al-mukhassis. Kemarin kita telah selesai pembahasan mukhassis apa? Yang kedua ya. Mukhassis mutasil yang kedua adalah asyart. Jumlah syartiyah maksudnya. Nah. Maksudnya dari syart ini apa, ikhwan? Ikhwan? Salah ngomong. Dia isim atau huruf syart bersama fiilnya. Ini yang menjadi syartiyahnya. Paham? Adapun jawabu syart itu dia bukan syartiyahnya. Bukan dari mukhassisnya. Paham ya? Kalau antum perhatikan dari dua contoh ini, al-mutaqaddim dan mutaakhir. Yang mutaqaddim apa? Syartiyahnya. Paham? Huruf syartnya. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Ya. Fa khallu sabilahum. Fa khallu sabilahum ini bentuk umumnya. Takhliyah. Apa takhliyah? Kita lepaskan jalan mereka, artinya kita loloskan mereka, orang-orang musyrikin. Secara umum, siapapun musyrikinnya, apapun bentuk lolosnya kita loloskan. Tapi dikhususkanlah dengan in syartiyah bersama fiilnya. Intabu. Maksudnya kalau mereka yang taubat, yang sholat, dan mereka zakat, baru bebaskan. Selain dari itu, jangan dibebaskan musyrikin. Atau yang lainnya. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum. Budak mereka, orang-orang yang menuntut, meminta al-kitabah, al-mukatabah, perjanjian. Mimma malakat aymanukum, dari budak-budak kalian, fakatibu, maka udah. Ikatlah perjanjian tersebut. Enggak apa-apa. Kepada mereka. Ya. Umum enggak merekanya? Umum nih, umum semua. Siga umumnya alladzina. Jelas umum. Aymanukum, ayman juga umum. Ya, jamak mudhaf. Semuanya. Tapi dikhususkan dengan in syartiyah bersama fiilnya. In alimtum fihim khaira. Tapi kalau kalian tahu fihim ya, pada mereka khaira, kebaikan. Atau dalam ayat di sini maksudnya qudrah, kesanggupan di dalam ya perjanjian tersebut. Paham ya? Yang kalau enggak ya udah, enggak usah. Enggak masuk dari ayat ini. Untuk kemarin saya kasih contohkan. Dulu nanya. Ya. Yata'allamu tullab. Ya. Fa'akrimuhum. Yata'allamu tullab al-Indonesiyun. Fa'akrimuhum. In kanu minal mujtahidin. Para talib Indonesia, mereka belajar. Fakrimuhum, maka muliakanlah mereka. Umum enggak? Mana bentuk umumnya, siga umumnya? Tulab al-istighraqiyah. Kita harus tahu dulu wajhul umumnya di mana. Fakrimuhum, ini jawab syaratnya. Maka fa'al jaza. Ya rabita li jawab syarat. Muliakanlah mereka. Artinya muliakan seluruh talib Indonesia berarti kan? Yang belajar. Datanglah in syartiyah bersama fiil. In kanu minal mujtahidin. Kalau mereka termasuk dari orang-orang yang sungguh-sungguh. Berarti kalau enggak sungguh-sungguh jangan dimuliakan. Paham enggak? Nah itu. Kemarin juga Anda katakan kan? Itu bisa dibalik. Ya. Yata'allamu tullabul Indonesiyun in kanu minal mujtahidin
fa'akrimuhum. Kalau ada dari mereka ya termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh, fa'akrimuhum, maka muliakanlah mereka yang sungguh-sungguh. Kalau kita balik bisa aja. Nah. Kemudian sekarang salisan. Yang ketiga dari masih dalam pembahasan apa? Al-mukhassis al-muttasil. Ya, yang mengkhususkan sigo yang umum, yang muttasil, yang masih dalam satu kalam. Salisan as-sifah, yaitu adalah sifat. Apa sifat di sini? Sifat di sini berbeda dengan sifat di dalam bab nahwu. Di sini sifat inda usuliyin dia lebih awsa'. Lebih apa? Lebih awsa' mimma inda nuhat dibandingkan sifat yang menurut para ulama nahwu. Wa hiya ma asy'ara bi ma'nan yakhtassu bihi ba'du afradil 'am. Maksudnya apa? Dia adalah kata yang menunjukkan ya. Kata yang maknanya menunjukkan apa? Yakhtassu bihi, pengkhususan dengannya ba'du afradil 'am. Ya, sebagian dari individu yang umum. Artinya apa? Sebagian daripada individu yang umum, naam, itu dapat kita khususkan dengan makna sifat. Ya. Min na'tin, baik dia berupa na'at, au badalin atau badal, au halin atau dia hal. Jadi sifat di sini, naam, memiliki 3 jenis. Naam. Misalun na'ati, contohnya na'at adalah ya, enakan di bawah sendirian. Enak juga ngajar kayak gini. Contohnya na'at adalah qaulu ta'ala famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ayat sebelumnya adalah waman lam yastati' minkum taula an yankiha al-muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum. Kalau tidak bisa kita ya nikah ya dengan al-muhsanat, perempuan yang dia terjaga dari kalangan mukminat. Nah, maksudnya kalau tidak bisa demikian, famimma malakat aymanukum, maka nikahlah dengan budak-budak kalian. Ya, min fatayatikum. Ya. Dari apa? Ya, pemuda-pemudanya kalian al-mu'minat, tapi yang beriman. Anda lihat tafsirnya ya. Nah, artinya apa? Bagi kalian yang tidak mampu, tidak memiliki uang itu kan, tidak memiliki kelonggaran harta. Ya, maksudnya taulan di sini gina wasa'ah, kekayaan dan kelonggaran harta untuk menikahi dari kaum mukminat yang dia bebas, yang dia bukan budak. Maka famimma malakat aymanukum, maka boleh kalian menikahi dari budak-budak wanita kalian. Al-mu'minat, tapi yang beriman. Mana di sini syahidnya? Al-mu'minat. Kalau seandainya ya selain Quran kita katakan tidak ada mu'minatnya, berarti fatayatikum umum. Mana bentuk umumnya? Ya, mudhaf. Mudhaf jama', mudhaf tufidul umum. Ya, fatayat jama' dari kata fatah. Ya, fatatun, fatayatun. Ya, fatatun alifnya menjadi ya kembali ya. Ya, karena itu alifnya asalnya ya. Fatayatun. Min fatayatikum, dari wanita-wanita ya, budak-budak wanita kalian. Mutlak nih, jamak semua.
Nah, didatangkanlah naat al-mu'minat yang beriman. Dari kata mu'minat mengeluarkan yang bukan beriman. Banyak sekali contohnya ya, Khot, ya. Nah, coba contoh yang lain. Hah? Apa namanya? Akrimut tulab al istigraqiyah. Akrimut tulab al apa? Istigraqiyah. Lihat. Dia umum dengan apa? Adanya istigraqiyah. Berarti apa? Ana merintahkan antum untuk memuliakan siapa? Para thalib yang ada di sini. Seluruhnya. Nah, datangkanlah kalau kita ingin mengkhususkan thalib yang mana, datangkanlah sifat untuk dia. Misalkan akrimut tullab al apa? Al-mujtahidin. Ya, al-mujtahidin sebagai apa? Nah, mengkhususkan tulab yang sebelumnya umum. Maksudnya kita berarti disuruh perintahkan ya untuk memuliakan thalib yang mujtahidin aja, yang lainnya tidak. Paham? Ya, banyak sekali contohnya, banyak sekali. Misalul badal, contohnya badal. Atau contoh lain di dalam hadis yang Anda bawakan. Laisa fil baqar al-awamili shadaqah. Tidak ada zakat yang wajib, zakat tentang hewan ya, bahimatul an'am. Tidak ada zakat yang wajib bagi sapi al-awamil, yang dia itu sapinya bekerja. Artinya sapi pembajak sawah. Nah, antum lihat dari kata al-baqar. Kalau seandainya tidak ada kata awamil, maka berarti al-baqarnya apa? Umum. Pokoknya tidak ada ya, zakat bagi yang melihara sapi. Nyatanya ada. Ya. Nah, bagaimana caranya? Disitulah ada sifat namanya al-awamil untuk mengkhususkan al-baqar yang umum ini. Paham ya? Baik. Berikutnya misalul badal. Contoh badal Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Syahidnya mana? Umumnya mana umumnya? An-nas. Iya, an-nas. Sigaraqil jinsi. Wajib, Allah mewajibkan atas seluruh manusia untuk haji. Berarti kita kalau nggak kerjakan apa? Dosa. Karena wajib ini. Harus haji kita. Ini umumnya. Ya, sigo umum. Nah, datanglah setelahnya badal, mengkhususkan yang umum tersebut. Mana badalnya? Man. Mana apa ini? Man mausul. Man istata'a ilaihi sabil. Ini namanya badal. Tapi maksudnya yaitu orang yang sanggup menuju Makkah saja. Wajib bagi orang yang sanggup menuju Makkah. Paham enggak? Nah, adapun yang belum sanggup, maka tidak dosa bagi dia untuk meninggalkan kewajiban ini karena belum sanggup. Paham ya? Nah, contoh lagi misalkan akaltu al-khubza, saya makan roti. Berarti semuanya. Ya, karena belum ada apa namanya? Mukhusis. Dia masih am. Akaltu khubza, saya makan roti, semuanya. Datangkanlah badalnya untuk mengkhususkan dari yang semuanya itu. Misalkan apa? Sulusahu, sepertiganya. Berarti apa? Yang harusnya am
dikhoskan, dia dimukhosiskan dengan thulutsahu. Maksudnya sepertiga roti yang baru saya makan. Paham nggak? Contoh berikutnya hal. Allah berfirman, "Man yaqtul mu'minan", barang siapa yang membunuh orang beriman. Mana siga umumnya? Man, terusnya? Hah? Mukminan juga umum, ya. Barang siapa yang membunuh kaum mukminin. Siapapun yang bunuh, tidak pandang bulu, siapapun, umum. Mau sengaja, mau nggak sengaja, mau direncanakan atau gimana, umum. Dan orang berimannya siapapun itu, ya, siapapun itu, mau perempuan, mau laki, mau bagaimana, intinya dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di situ ada hal berikutnya, muta'ammidan. Hal buat siapa ini? Man, ya, buat man, kan ma'rifah. Mu'minan nakirah, nggak bisa sahibul hal. Muta'ammidan, ya, tapi dia bunuh orang berimannya sengaja. Berarti kalau nggak sengaja, dia tidak mendapatkan. Ya bukan tidak apa-apa, nanti ada diat. Kalau yang dapat ada dosa, tapi ada diat nanti ya. Bagi orang yang bunuh tidak sengaja. Tapi kalau orang bunuh kaum mukmin sengaja, fajaza'u jahannam khalidan fiha, maka balasan neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagaimana kalau dia beriman? Hah? Apa? Enggak, dia belum tobat tapi dia mukmin. Apakah bunuh orang itu mengeluarkan dari Islam? Enggak, kita bukan khawarij. Dosa besar dikatakan kafir. Beriman tetap. Bagaimana dia mati dalam keadaan itu? Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Gimana Ki? Hah? Apa? Ayo Hasan. Khalidan di sini bukan kekal selamanya. Kita kembalikan ke mana asal. Al-mukus at-tawil. Ya, dia diam lama di dalam neraka jahanam. Ini untuk apa namanya? Antum supaya nanti nggak bingung kalau ada yang datang syubhat kan, orang khawarij. Itu Allah mengatakan kekal selamanya. Kafir dia berarti. Khawarij. Kita bukan khawarij. Maksudnya khalid apa? Al-mukus at-tawil. Mukus. Iya, mukus. Iya. Iya, kalau Allah kehendak bakal keluar, karena kan orang kalau masuk neraka tapi dia masih ada iman dalam hatinya, walaupun sekecil apapun, bakal masuk surga dia nanti. Nah, orang yang bunuh diri? Hah? Ya, bunuh diri kan bukan termasuk dosa membuat apa namanya? Membuat keluar dari Islam. Bisa aja Allah ampuni. Antum udah lihat ada orang dua apa namanya? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dua sahabat, yang satunya ahli taat, yang satunya ahli maksiat. Terus diajak terus. Misalnya diajak terus untuk apa? Untuk taat, diajak taat, enggak mau. Sampai dia katakan apa? Lan yaghfirallahu lak, Allah enggak akan ampuni Anda. Karena saking bermaksiatnya terus. Akhirnya dia kedua-duanya dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla langsung pada saat itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla bilang kepada orang yang ahli maksiat, kamu ya telah saya ampuni dosanya. Adapun kamu, dia pertemukan. Ya. Adapun kamu ya telah mendahului saya dan kamu tidak akan saya ampuni dosanya. Nah, dibalik di situ. Makanya jangan sampai kita rendahin orang, antum, ngeri. Ini kayak gitu. Baik. Jadi yang mendapatkan ganjaran khalidan fiha, yang dia qatlul mu'min muta'ammida. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman
Sesungguhnya ya, orang-orang yang memakan hartanya orang yang anak yatim, dulman, mereka tidaklah memakan melainkan di dalamnya apa? Di perutnya api neraka, dapat ancaman. Tapi siapa yang mendapatkan ancaman? Apakah setiap orang yang memakan ya hartanya anak yatim dapat ancaman? Enggak. Di situ ada hal. Mana halnya? Zulma. Artinya dalam keadaan dolim. Dia makan harta anak yatim dalam keadaan dia mendolimi anak yatim itu. Maka dia akan dapat ancaman itu. Banyak kawan ya, contohnya banyak. Penting kita paham ini. Penting sekali kita paham. Baik, alhamdulillah berarti dengan ini kita telah selesai dari pembahasan al-mukhassis al-muttasil. Ada pertanyaan? Dari itu yang anak yatim, kalau dia dalam keadaan zalim itu gimana? Dia tahu. Tapi dia makan anak yatim juga. Ya dia makan, tapi dalam keadaan bukan zalimi. Contoh misalkan ya. Korupsi gitu kan? Oh, enggak lah. Anak yatim ini kan yang belum balik kan. Mata abu, ya. Dia belum balik, ibunya mati gitu kan. Naam. Dan belum balik ini, dia mungkin udah sadar, udah bisa diajak ngomong, oh, ya. Ini saya ini dulu, saya pinjam dulu, atau gimana ini bagaimana gitu kan. Atau ini buat kita makan bagaimana, gitu kan. Nah gitu. Atau buat ini apa segala macam. Naam. Nah kalau anak yatim yang masih kecil gitu kan, maka nggak boleh juga dimakan langsung. Tapi apa, umpamanya supaya kalau umpamanya ingin caranya ya biar nggak habis, biasanya diputar, dibuat usaha tuh uangnya. Tapi jangan sampai apa, habis nggak balik, nggak, itu dolim. Masuk ayat ini. Baik. Mungkin yang baru manis atau manis itu aja angin. Ah? Iya? Iya badal. Istato'a, man istato'a. Kan ini aladhi mausul kan? Nah, setelahnya ada sifat sila mausulnya. Ya. Orang yang sanggup. Kalau maknanya, Hah? kalau maknanya Orang yang sanggup. Orang yang sanggup aja. Man betul memang dia isim mausul itu kan? Cuma kan lihat setelahnya kan ada sifat juga yang mengkhususkan badal itu. Ya kalau kita katakan mukhasis itu ya ndak selamanya khos. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Ya. Illa alladzina juga sama Tapi kan setelahnya kan ada yang khusus kan. Amanu. Artinya kan gini. Isi mausul itu kan ndak bisa dia memiliki makna kecuali dia bersambung dengan yang lainnya. Yang lainnya ini kan makanya mausul kan apa? Muftakir lazim. Mana kita pelajari, makanya dia mabni kan? Muftakir lazim, dia selalu ada sila mausulnya. Itulah yang menjelaskan sila mausulnya. Nah, kayak gitu. Wallahu a'lam. Mafhum? Nah. Ini pertanyaan lagi? Ada apa-apa tulis? Kecil aja, kemudian bobok kemari. Ada baik dulu. Kita lanjutkan lagi. Sekarang al-mukhassis al-munfasil. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mukhassis al-munfasil. Apa al-mukhassis al-munfasil? Huwa ma yastaqillu bi nafsi. Dia adalah mukhassis yang bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Berpisah daripada amnya. Berpisah daripada apa? Sigotul am. Wa huwa thalathatu asya. Dan dia memiliki 3 jenis. Ini bistiqra'i usulin ya, dengan istiqra'nya para ulama usul. Pertama al-hissu. Apa hissu? Musyahadah. Indra, penglihatan kita, persaksian kita. Nah, persaksian kita itu, indra kita itu apa? Bisa mengkhususkan perkara yang umum.
bisa mengkhususkan perkara yang umum. Ntar kita akan contohkan. Kemudian wal akal, kemudian akal kita. Nah, akal juga bisa mengkhususkan. Ketiga, asy-syara'. Nah, syariat Al-Qur'an dan sunnah atau nanti ijma' dan qiyas juga. Tayyib. Mithalu takhsis bil hissi. Contohnya pengkhususan dengan hissi, ya. Ana katakan dulu di sini, fa idza warada syara', ketika ada syariat, ya. Dalil dari syariat datang bi umumin dengan sigo yang umum, yashhadul hissu bi ikhtisasihi bi ba'dhi ma istamala alaihi al-umum kana dzalika mukhassasan lil umum. Kemudian ada hissi kita, hissi indera kita, musyahadah kita itu mensaksikan kepada kita bahwasanya dia itu adalah perkara yang mengkhususkan perkara yang umum itu. Maka itu bisa menjadi apa? Mukhassis. Nah, contohnya misalkan qauluhu ta'ala an rihi adin. Contohnya firman Allah Ta'ala tentang rih, apa rih? Angin. Ad. Nabi, ya kaum Ad pada saat itu ya. Yang dia apa? Hancur, celaka, binasa dengan karena apa? Adanya angin. Bentar ya. Ketika mereka sombong kan, man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih kuat daripada kita? Ya, sama angin aja, Pak. Hancur. Di sini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut tudammiru kulla syai'in, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Artinya dengan perintah Allah Azza wa Jalla, angin untuk menghancurkan segala sesuatu. Nah, sekarang mana siga umumnya? Kulla, ya. Kulla sigatul umum. Kulla adalah siga umum. Sekarang, na'am. Kenapa dia menjadi sigatul umum? Li'annaha lam yataqaddamha nafyun. Ini Anda tambahkan ya. Karena kulla tidak ada penafian yang mendahulunya. Karena tidak ada penafian yang mendahului. Jadi kalau kulla dia menjadi sigo umum, ya, menjadi sigo apa? Al-umum, istighraq. Syaratnya tidak boleh didahului oleh apa? Penafian. Fatastaghriq jami' al-makhluqat. Maka hal ini mencangkup seluruh makhluk. Berarti apa? Seluruh makhluk pada saat itu hancur. Illa hanya saja annal hissa, bahwasanya di sana ada al-hissa, indera kita, persaksian kita, penglihatan kita, dalla yang menunjukkan ala annaha lam tudammir bis samawati wa hudan wa man amana ma'ahu. Ya. Menunjukkan bahwasanya apa? Angin tersebut lam tudammir bis sama wal ard, tidak menghancurkan langit dan bumi, Hud dan orang yang beriman bersamanya, ya, tapi hanya menghancurkan Ad, paham? Kaum Ad dihancurkan. Adapun selain itu tidak dihancurkan. Ini kan hissi yang lihat, ya, persaksian kita ngelihat jelas, menunjukkan bahwasanya apa? Ini taksis bil hissi. Jadi hissi kita jadi apa? Jadi mukhassis. Mafhum? Ya, sebelum kita lanjut, antum lihat di sini tentang perkataan kullu. Kullu ini dia memiliki syarat untuk menjadi apa? Sigatul umum. Contoh misalkan kita kasih contoh di papan tulis itu, ja'a kullu tullab. Datang seluruh thalib. Katakan di sini wahia aqwa siyagil umum. Umum, ya, dia merupakan apa? Sigo umum yang paling kuat. Fi siyagil itsbat, ya, dalam apa? Konteks
penetapan. Berbeda umpamanya nanti kalau dalam konteks penafian. Kalau dalam konteks penafian nanti ada ma, ada min ziyadah gitu kan. Tayyib. Lakinnaha la tadullu 'alal umum idza taqaddamahu nafyun. Akan tetapi apa? Kullu itu, kata kullu tidak menunjukkan makna umum ketika dia didahului oleh penafian. Masalan kita kasih contoh yang menunjukkan atas umum. Idza qulna, kalau kita katakan kullu tullab lam yaqumu, seluruh tullab mereka tidak berdiri. Fahuwa am, maka kullu di sini maknanya umum. Kenapa? Li'annahu lam yataqaddamhu nafyun, karena tidak ada penafian yang datang sebelum kata kul. Dikatakan juga wasumia, itu bukan wahya, wasumia harusnya. Wasumia umumus salbi. Ini apa ini? Maslab. Dinamai dengan umumu asalbi namanya. Ya. Apa salbi? Keumuman yang dinafikan, artinya menafikan seluruhnya. Menafikan seluruh tulab, tidak ada yang berdiri sama sekali. Namanya umum asalbi. Wa idza qulna, kalau kita katakan lam yakum kullu tulab, tidak berdiri semua tulab, fahuwa ghairu am, maka dia tidak am. Kullunya tidak menunjukkan mana. Kenapa? Li'annahu taqaddamahu nafin, karena didahului oleh penafian. Farubbama yaqumu ba'dhum, dan mungkin saja sebagian mereka ada yang berdiri. Nah, wahya namanya apa? Salbul umum. Ini apa? Maslab ya. Emang tulisannya maslab? Itu sin ya. Namanya apa? Salbul umum ya. Menafikan yang umum. Artinya apa? Dia tidak umum, maksudnya gitu. Paham ya? Antum kalau ingin menunjukkan bahwasannya kul maknanya umum ketika siyagul itsbat, dan dia aqwa siyagul umum. Tapi kalau konteks penafian dia tidak menunjukkan makna umum. Hakeza. Makanya di sini dikatakan umum karena dia konteksnya apa? Itsbat. Tapi umumnya dia apa? Ditaksis dengan al-hissi. Paham ya? Sudah pahami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mafhum enggak? Lanjut kalau mafhum ya. Nanti tulisnya. Contoh yang lainnya. Fa innal hissa dalla ala annaha lam tudammiri sama wal ard. Maka hissi di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya angin tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi. Contohnya lagi. Firman Allah Ta'ala tentang Nabi tentang apa? Ratu Bilqis. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa utiyat min kulli syai'. Maka didatangkan ke situ segala sesuatu didatangkan. Surat An-Nahl ya, An-Naml ayat 23. Maka faqauluhu kullu, maka ucapan Allah Azza wa Jalla dengan siga kullu yang mana dia isbat siyagu umum. Ini siyagu umum. Sigatu umum. Ya, sebagaimana telah berlalu. Illa hanya saja annal hissa dalla ala anna hunaka asya lam tu'ta minha. Bahwasanya di sana apa? Ya, al-hissi menunjukkan di sana ada suatu perkara yang dia tidak didatangkan. Yang dia tidak didatangkan. Ka arsy Sulaiman wa junudihi minal jin wal ins wat thair. Nah, seperti apa? Singgasananya Sulaiman, kemudian bala tentaranya Sulaiman dari jin, manusia dan burung. Tidak didatangkan, pada saat itu tidak didatangkan. Berarti apa? Pada saat itu mereka ya, mentaksis siga umum ini dengan hissi mereka, musyahadah. Paham ya? Naam.
Ini yang al-hissi. Contoh sekarang, misal taksis bil akal. Ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, berarti termasuk darinya apa? Allah. Kan segala sesuatu. Paham? Ayyu syai'in akbaru indallah? Qulillah. Ya katakanlah apa yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Atau ayyu syai'in, gimana? Ayyu syai'in akbaru? Gimana ayatnya? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah. Katakanlah. Ya, siapakah yang lebih kuat persaksiannya, ya, yang lebih besar persaksiannya? Qulillah. Katakan Allah Azza wa Jalla. Masuk dalamnya syai'. Berarti apa? Di sini kata qul di sini apa? Umum. Siapapun itu masuk dalam penciptaan Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah juga makhluk. Kalau lihat dari ayat ini gitu kan. Nah, akan tetapi ikhwan, wa dalal akal menunjukkan bahwasanya zatnya Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena kalau dikatakan makhluk, na'am, di sana berarti ada yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini lazim yang batil, kelaziman yang batil, keharusan yang sesat. Maka berarti apa? Dengan al-hissi, dengan mukhasis al-aqal, kita mentaksis ayat ini, na'am, dari yang umum. Paham ya? Berarti apa? Allah Azza wa Jalla tidak masuk dari situ. Fa innal aqal dala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqatin. Sesungguhnya akal menunjukkan bahwasanya zat Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk. Bisa dipahami kan? Nah, akal kita jelas tak? Tidak ada yang ciptakan Allah. Ya. Tapi di sini enggak masuk Allah. Ada pertanyaan? Nanya enggak? Wa minal ulama. Dul, catat dul. Nanya ada catatan semalam. Dan di antara para ulama, di antaranya Az-Zarkashi, man yara, ada yang berpendapat annama khussa bil hissi wal aql laisa minal amil makhsus, bahwasanya perkara yang dikhususkan dengan hissi, dengan indera kita dan dengan akal kita, ini bukan termasuk di dalam bab al-amil makhsus, sigo umum yang dikhususkan. Paham? Dia bukan sigo umum yang dikhususkan, bukan termasuk perkara taksis, berarti al-hissi dan al-aqal bukan mukhusis, maksudnya gitu, paham ya? Berarti konsekuensinya apa? Yang umum ini bukan sigo yang dikhususkan. Wa innama, berarti apa? Ya, sesungguhnya huwa minal amil ladzi urida bihil khusus, ya. Dia merupakan sigo am yang dimaksudkan dengan sigo tersebut makna yang khusus. Paham? Al-am urida bihi al-khusus. Paham enggak? Seperti contoh misalkan kayak gini misalkan. Kul ta'aman. Maksudnya apa? Yang ini aja. Ya. Itu kan am, tapi yuridu bihi al-khusus. Idzil makhsus lam yakun muradan indal mutakallim walal mukhatab min awalil amr. Karena suatu yang dikhususkan itu, am yang dikhususkan, lam yakun muradan, itu bukan tujuan, keinginan yang diinginkan oleh orang yang berbicara, dan juga bukan orang yang diajak bicara, min awalil amr, dari apa? Awal perkaranya.
Naam. Artinya apa? Bukan dari awal bicaranya dia. Wa hadhil haqiqatul am alladhi urida bil khusus, dan ini adalah hakikat ya umum yang umum tersebut diinginkan makna khusus. Anda jelaskan lagi dengan ibarah yang lebih gampang. Al-farq bainahuma, perbedaan antara al-am yuridu bihil khusus sama al-am al-maksus. Annal am al-maksus arada al-mutakallim umumahu wa syumulahu li jami'i afradihi min at-takallum aw hina takallum, ya. Hina at-takallum. Bahwasanya am yang dikhususkan, am yang di apa? Khususkan, aradal mutakallim umumahu wa syumulahu, seorang yang berbicara menginginkan si goam itu, ya, menginginkan keumumannya dia, menginginkan ya cangkupan si yang am di jami'i afradihi hina takallum, untuk seluruh individu daripada yang umum ketika dia berbicara. Ketika dia di awal apa? Pembicaraan memang dia inginkan yang umum. Awal bicara nih menggunakan si am, dia inginkan apa? Umum. Summa akhraja ba'du afradihi bi takhsis. Kemudian apa? Dia keluarkan sebagian individu daripada yang umum itu dengan taksis, dengan dia mengkhususkannya. Seperti contoh, ma ra'aitu taliban illa amran. Ini kan memang kita niatnya awalnya ingin mentakbir dengan yang umum dulu, baru kita khususkan dengan mukhasisnya, datangkan, paham? Naam. Wal amul ladzi yuradu bihi al khusus lam yurid syumulahu li jami'i afradihi min awalil amr. Adapun sigo am yang diinginkan dengannya makna khusus, naam, lam yurid al mutakalim, seorang yang berbicara tidak menginginkan sigo tersebut, naam, itu mencangkup seluruh daripada individunya dari awal bicaranya dia. Paham? Mafhum? Bal huwa kulliyun ustu'mila fi juz'in, ya. Bahkan apa? Akan tetapi dia lafadznya kulliyah tapi digunakan untuk juz'iyah. Lafadznya kulliyah tapi digunakan apa? Untuk sebagiannya aja. Jadi ketika kalau am yuradu bihil khusus, dari awalnya dia itu apa? Ingin menggunakan lafaz ini bukan am. Tapi emang dia pengennya yang sebagian aja. Pengen dikhususkan aja sebagian. Paham? Umum tapi maksudnya apa? Khusus. Berbeda dengan orang yang ingin melafatkan dengan lafaz yang am. Pasti dia berucap dengan am dulu. Dia niatkan itu, habis itu baru dia datangkan apa? Taksisnya. Nah ini memang begitu. Karena al-hissi dan al-akal. Itu kan? Contoh misalkan. Sebagaimana contoh misalkan lagi. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Ya, orang-orang yang berkata, orang-orang yang qala lahumun nas, manusia itu berkata kepada mereka, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia ya mereka telah berkumpul untuk kalian. Fa innahu, sesungguhnya ayat ini yuradu bin nas al-ula Nu'aim ibn Mas'ud. Diinginkan dari nas, kata nas yang pertama itu adalah Nu'aim ibn Mas'ud al-Ashja'i. Wa bin nas atsaniyah, adapun nas yang kedua adalah Quraisy wa man ma'aha, orang Quraisy dan orang yang bersama dia. Karena nggak mungkin, ya, secara akal kita nggak mungkin memang alladzina qala lahumun nas, sesungguhnya ya orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, nggak mungkin seluruh manusia kata sama mereka. Ya, ini kan anas di sini kan umum, ya nggak? Ada al istighraq, iya, jamak nasnya. Tapi tidak mungkin yang dimaksudkan apa? Seluruh manusia berkata kepada mereka Quraisy itu. Faham? Inna nas qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian. Apakah seluruh manusia di muka bumi ini? Tidak mungkin. Mungkin nggak?
Tidak ada mungkin seluruh manusia kumpul. Paham? Kayaknya katakan kepada antum, akrimi tulab. Muliakan tulab. Apakah maksudnya semua tulab dimuliakan muka bumi ini? Enggak, maksudnya tulab yang ini. Tulab yang di sini. Itu am yuradu bihi al khusus. Nah. Baik. Ini na'am daripada al-mukhassis al-munfasil dan khilaf para ulama. Adapun taksis dengan syara insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna. Alhamdulillahirabbil alamin.